Hal yang saya alamin selama perjalanan dan kejadian di pos 4 tidak saya ingat dan pikirkan sama sekali. Saya hanya berpikir untuk cepat tidur, bangun pagi, menikmati puncak, dan kemudian pulang. Tetapi ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Disinilah hal menyeramkan kembali terjadi ketika saya berhasil tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing apa yang saya alamin saat pendakian Gunung Lawu. Nah, waktu itu bulan Mei tahun 2016. Saya berdua bersama teman saya Ihsan berangkat dari Kampung Rambutan jam 8 malam. Dan sampai di Terminal Tirtonadi itu jam 9 pagi. Karena bus yang kita tumpangi itu telat berangkat dan lajunya lambat. Nah, yang awalnya kita berencana naik Gunung via Candi Ceto karena kesiangan dan kondisinya tidak memungkinkan, kita sepakat naik via Cemorosewu. Nah, dari Terminal Tirtonadi saya lanjut naik bus ke arah Tawangmangu. Di Terminal Tawangmangu saya dan Ihsan itu bertemu dua pendaki yang sama-sama dari Jakarta. Kita saling sapa, ngobrol-ngobrol, namanya Lutfi dan Andri. Kita pun sepakat untuk mendaki bersama. Nah, kita berempat lanjut naik angkutan umum dari Tawangmangu menuju base camp Cemorosewu dan sampai jam setengah 12 siang. Kita baru mendaki itu jam 1-an setelah selesai urusi maksi dan beribadah sholat zuhur. Jadi singkat cerita, kita sampai di pos 3 itu jam 4 sore. Nah, di pos 3 kita beristirahat karena lapar. Kita bongkar tas, masak mie instan, ngopi, ngerokok, dan berfoto karena view waktu itu sangat indah. Di pos 3 kita sudah mendapatkan pemandangan negeri di atas awan, jadi kita tidak maulah melewatkan untuk mengambil gambar. Nah, karena keasikan, istirahat kita jadi sedikit ngaret dan baru jalan lagi jam 5 lebih. Karena target kita waktu itu ngecamp di pos 5 agar perjalanan menuju puncak besoknya tidak begitu berat. Nah, belum sampai ke pos 4 kita itu sudah ketemu gelap. Nah, kita berhentilah mengeluarkan handlamp dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kita itu sampai pada trek itu dimana samping-samping kiri jalurnya itu ada pagar pembatas berwarna hijau. Entah berapa panjang jalur yang ada pembatasnya itu, karena cukup lama kita tidak keluar dari jalur itu sampai kita merasa tidak sampai-sampai dan bosan berada di jalur itu. Jalurnya itu zigzag dan menanjak. Sampai akhirnya ada satu belokan yang saya ingat betul. Saya mungkin sudah 2 atau 3 kali saya melewati belokan itu, dan teman-teman saya pun juga menyadarinya. Lutfi yang berada di depan menghentikan langkahnya, begitupun juga saya, Andri, dan Ihsan. Kita sadar ada yang tidak beres dan di situ kita berkumpul sejenak. Kita berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Barulah kita melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampailah di pos 4. Di pos 4 kita beristirahat, ngaso seperti biasa karena memang sudah sangat kelelahan. Nah, baru beberapa menit mengatur napas, saya mendengar suara langkah kaki berjalan sangat pelan. Suara langkah kaki itu sangat jelas terdengar melewati saya dan menjauh ke arah belakang. Mata saya mencoba mengikuti langkah itu, tapi saya tidak melihat apapun. Nah, saya mulai merinding saat itu. Saya tidak tahu saya tidak tahu teman-teman saya mendengarnya atau tidak, karena di tengah peristirahatan mereka terus menunduk dan tidak ada yang berbicara sama sekali. Tidak seperti biasanya saya pikir. Akhirnya Ihsan berdiri dan mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saya pun langsung mengiyakan karena saya juga tidak mau berlama-lama di pos 4. Jujur, tempat itu sangat menyeramkan menurut saya. Kita akhirnya melanjutkan perjalanan dan mulai meninggalkan pos 4. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 alhamdulillah lancar, walaupun ya kejadian di pos 4 kadang selalu masuk dalam pikiran saya dan saya selalu merinding jika pikiran itu muncul.
Nah, sesampai di pos 5, kita langsung menuju warung yang kebetulan masih berjualan. Ternyata benar, jika di Gunung Lawu memang kita tidak perlu membawa banyak logistik, karena di pos 5 pun masih ada yang berjualan, bahkan saat kondisinya sudah malam sekalipun. Mungkin waktu itu sekitar pukul jam 9 lebih. Kita langsung memesan pecel dan teh hangat. Harganya lumayan murah waktu itu, 12.000 untuk satu porsi pecel dan teh hangat. Selesai makan, kita langsung cari lapak lah untuk mendirikan tenda. Kondisi di pos 5 waktu itu cukup ramai, sehingga kita butuh waktu mencari tempat untuk mendirikan tenda. Akhirnya kita mendapatkan tempat yang cukup lumayan muat untuk buat tenda, tetapi jauh dari rombongan tenda pendaki lain. Karena kondisinya mulai gerimis dan tenda si Ihsan waktu itu premnya patah, akhirnya premnya patah, akhirnya kita cuma mendirikan satu tenda punya si Lutfi. Untuknya muat untuk 4 orang. Nah, selesai tenda berdiri, seperti biasa kita bersih-bersih, ganti baju, ngopi, ngerokok untuk sekedar menghangatkan badan. Kita tidak memasak karena memang perut kita masih cukup kenyang habis makan pecel di warung tadi. Setelah puas ngopi, ngerokok, kita bersiap untuk tidur. Saya tidur paling samping waktu itu. Hal yang saya alamin selama perjalanan dan kejadian di pos 4 tidak saya ingat dan pikirkan sama sekali. Saya hanya berpikir untuk cepat tidur, bangun pagi, menikmati puncak, dan kemudian pulang. Tetapi ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Disinilah hal menyeramkan kembali terjadi ketika saya berhasil tertidur. Awalnya saya bermimpi, tapi seperti bukan mimpi karena kejadiannya pas banget gitu. Saya berada dalam tenda saat malam di Gunung Lawu dalam mimpi itu. Saya seperti terbangun dari tidur dan saya mendengar langkah anak kecil berputar-putar mengitari langkah kaki itu berputar-putar mengitari tenda sambil tertawa. Langkah kaki itu berputar-putar mengitari tenda sambil tertawa layaknya anak yang sedang bermain. Dan saya melihat anak kecil itu di luar tenda. Saya tidak paham kenapa saya bisa dengan jelas melihat anak kecil itu padahal dia berada di luar tenda dan saya di dalam tenda. Mungkin namanya juga mimpi, teman-teman pasti paham lah kalau mimpi itu kayak gimana. Kemudian saya kaget ketika pintu tenda saya tiba-tiba terbuka dan anak kecil itu berdiri tepat depan tenda. Saya tidak bisa menggambarkan wajahnya, yang saya ingat mukanya itu pucat dan matanya putih. Anak kecil itu memegang dan menggoyang-goyangkan tenda saya dan kembali tertawa cekikikan. Ketika saya perhatikan anak kecil itu, dia melihat ke arah saya. Kemudian melompat masuk ke dalam tenda. Saya kaget dan saya langsung terbangun. Saya memegang dada saya, jantung saya berdetak sangat cepat saat itu. Saya beristighfar dan ketika sedikit tenang, saya melihat ponsel dan ternyata masih jam 1:30. Waktu yang masih sangat panjang menuju subuh dan saya harus berusaha tertidur lagi. Saya ingin cepat ketemu pagi waktu itu. Dan baru saja saya mau memejamkan mata, tenda kembali bergoyang. Coba teman-teman bayangkan, baru saja saya mengalami mimpi buruk, tenda saya digoyang-goyangkan. Ketika saya bangun, kejadian itu terjadi sama persis. Tenda saya bergoyang seperti ada orang yang sengaja menggoyangkannya. Jelas saya langsung teringat sosok anak kecil dalam mimpi. Saya tidak merasakan ada orang di luar, bahkan sangat tidak mungkin jika tenda saya bergoyang karena angin.
Saya sampai keluar keringat dingin waktu itu. Saya melihat ke arah Ihsan, Lutfi, dan Andri, berharap mereka bangun, tetapi mereka tetap tertidur. Saya merasa sendirian waktu itu. Saya kemudian merapatkan sleeping bag, menutup muka saya dengan hoodie jaket yang saya kenakan, dan berusaha tidak menganggap kejadian tersebut. Kemudian, selang beberapa menit, saya merasakan tendanya berhenti bergoyang. Suasananya menjadi sangat hening. Perasaan saya tidak tenang dan saya tidak mengantuk sama sekali. Tiba-tiba saja terdengar suara dari luar. Suaranya seperti botol aqua kosong yang diisi beras dan digoyang-goyangkan. Srek, srek, srek. Begitulah kira-kira, membuat saya semakin berinding. Ya Allah, apalagi ini, ucap saya dalam hati. Saya membaca doa, tetap berusaha tidak mempedulikan apapun. Suara itu tidak hilang. Perasaan saya pun campur aduk. Suara itu kadang hilang, kemudian muncul lagi. Dan yang bikin saya kaget lagi, kali ini suara itu dibarengin dengan suara tertawa. Suara tertawa anak kecil dan suara perempuan cekikikan. Dua suara cekikikan itu seperti sedang menertawakan saya. Saya hanya menutup rapat muka saya. Saya menutup rapat muka saya hanya takut jika saja saya tak sengaja gitu membuka mata dan saya melihat sesuatu. Itu yang saya pikirkan. Srek, srek, srek. Suara itu kembali muncul. Kali ini terdengar agak jauh dan samar-samar. Saya benar-benar tidak bisa tidur. Saya akhirnya memberanikan diri untuk bangun dan melihat ke arah teman-teman saya. Saya memanggil mereka satu persatu, tetapi tidak ada yang terbangun. Srek, srek, srek. Suara itu muncul lagi dan lama-lama mendekat ke arah pintu tenda yang sedang saya perhatikan. Saya berniat membuka pintu tenda, tapi kemudian saya ragu. Saya pun mengurungkan niat itu, kemudian kembali memasang sleeping bag. Suara itu hilang, tapi lama-lama muncul lagi. Saya kemudian memasang headset. Saya menyetel lagu supaya tidak fokus pada suara itu. Akhirnya saya berhasil tidur setelah melewati malam panjang itu. Paginya saya bangun seperti biasa. Badan saya sakit dan tangan kiri saya mati rasa karena menempel sama tenda. Mungkin terkena radang dingin. Tetapi setelah dihangatkan, alhamdulillah sembuh. Saya tidak menceritakan apapun pada teman-teman saya yang sudah saya alami malam itu. Kita melanjutkan perjalanan, muncak dan turun via Cemoro Kandang. Barulah setelah perjalanan pulang dari base camp, waktu itu kita numpang mobil losbak, si Andri nyeletuk. Semalam lu pada ngerasain tenda kita bergoyang gak? Ihsan dan Lutfi sontak jawab iya, dan langsung bercerita dengan semangat seperti ngeluarin apa yang sudah dipendam. Begitupun juga saya langsung bercerita saat kejadian di pos 5, dimulai dari mimpi yang saya alamin. Ternyata malam itu mereka juga terbangun dan mendengar apa yang saya dengar. Di situ saya sedikit kesal dan tanya kenapa pas saya panggil tidak menyaut kalau misal mereka tidak tertidur. Katanya mereka tidak mendengar suara saya. Aneh saya pikir, padahal harusnya mereka sadar saat saya terbangun dan mencoba membuka tenda. Ya begitulah teman-teman, pengalaman mistik di gunung memang sering saya alamin, tapi di Gunung Lawu lah yang paling seram dan membuat saya ingin sekali menceritakannya. Cerita ini saya buat sesuai apa yang saya ingat dan maaf apabila banyak kesalahan pada kosakata. Terima kasih sudah mampir pada video ini. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.